Nah, alat dan bahannya itu ada flanel, binder, penggaris, pensil, gunting, lem tembak, dan klip. Kemudian siapkan kain flanel, binder, dan penggaris. Lalu sesuaikan kain flanel dengan binder. Jadi ukurannya harus dilebihkan sedikit agar bisa dilipat ke dalam. Jadi nggak pas banget sama yang di luar. Jadi kalau misal nanti kelebihan bisa digunting. Lalu lipat bagian lebih tadi ke dalam. Nah, kemudian bisa diklip agar tidak mudah lepas. Nah, nantinya bagian yang ditekuk ke dalam itu untuk tempat menaruh lem tembak. Jadi agar sampul binder ini bisa dilepas pasang, tidak permanen di binder itu. Nah, sebelum diberi lem, alangkah baiknya ujung-ujung flanel itu dipotong agar waktu ditekuk ke dalam saat diberi lem tidak berantakan. Nah, seperti itu. Jadi bentuk flanelnya itu lebih rapi. Nah, kemudian siapkan 2 potong kain flanel untuk menutupi bagian dalam agar kain flanel yang ada di dalam itu terlihat lebih rapi. Kemudian lem semua sisi dari potongan kain flanel tadi untuk ditempelkan ke binder bagian dalam untuk menutupi kain flanel yang tadi ditekuk ke dalam agar terlihat lebih rapi. Nah, seperti di contoh tersebut. Tada, hasilnya seperti ini. Terlihat lebih rapi bukan? Nah, kemudian klip yang ada di tengah itu bisa dilepas. Nah, nantinya kain flanel itu akan digunting. Supaya apa? Supaya bindernya itu bisa dikeluarkan dan bisa dimasukkan kembali, jadi tidak permanen di dalam. Nah, kemudian siapkan 1 potong kain flanel, ukurannya juga sesuai kebutuhan. Jumlahnya bisa 1 atau 2, tapi di sini saya memberi contoh 1 saja. Nah, itu nanti akan ditempel seperti itu. Sebelumnya kita akan beri titik-titik untuk membuat garis. Nah, itu nantinya akan dipotong, lalu kain tersebut ditempel. Nah, itu nanti bisa untuk tempat kertas, bisa untuk tempat kartu, dan lain-lain. Nah, kemudian siapkan kain flanel berwarna coklat. Kemudian kita atur mau di bawah atau mau di samping, itu sesuai selera, sesuai kreativitas. Nah, kalau contoh dari saya itu mau ditaruh di samping. Nah, sebelum itu kita beri lem tembak, kemudian nanti akan ditempel di samping. Nah, itu nanti juga bisa di atas atau di bawah atau di tengah sesuai kreativitas kalian. Kemudian siapkan kain flanel berwarna hijau dan orange. Nah, yang orange itu nantinya kita akan membuat wortel. Jadi kita gambar polanya dulu sebelum dipotong. Kemudian yang kain flanel berwarna hijau itu nantinya kita akan membuat rumputnya. Ya, yang nanti akan ditempel di atas wortelnya. Seperti itu, kita buat polanya dulu sebelum digunting agar lebih rapi. Nah, kemudian kita gunting. Tada, hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita beri lem tembak pada kain flanel berwarna hijau, kemudian kita tempel di wortel pertama. Kemudian agar lebih kokoh, kita akan tumpuk lagi dengan wortel kedua.
Kemudian siapkan kain flanel berwarna abu-abu. Nah, itu gunanya untuk membuat hiasan keranjang. Nah, boleh ya dikasih hiasan-hiasan yang lain, tapi di sini saya memberikan contoh untuk membuat keranjang. Nah, sama seperti tadi, kita harus buat polanya terlebih dahulu sebelum digunting. Nah, setelah semuanya dipotong, kita beri lem tembak sebelum ditempelkan di atas binder. Nah, agar tidak terlalu polos, kita bisa menggunakan sisa-sisa kain flanel tadi untuk menghias keranjang tersebut. Nah, sisa-sisa tadi jangan dibuang dulu, jadi bisa kita untuk menghias keranjang, untuk menghias bagian-bagian lain. Itu jadinya lebih bermanfaat. Nah, jadi seperti ini ya, wortel juga bisa diambil, bisa dimasukkan, karena tadi kita ngelemnya itu di bagian samping-samping aja. Nah, seperti itu tampilan dalamnya. Nah, bindernya bisa diambil. Nah, seperti itu, kita bisa jual. Nah, ini karya saya yang lain, ada ukuran yang besar dan ada ukuran yang sedang. Kemudian nanti kita bisa bikin ukuran yang kecil seperti itu. Desainnya sesuai kreativitas kalian ya. Selamat mengerjakan. Dadah. Terima kasih guys.